Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan memberi pengantar tentang menyadari pentingnya pengasuhan. Tema ini menarik dan penting apalagi di era sekarang ini. Kenapa saya katakan ini penting? Pertama, problem-problem kehidupan yang menerpa baik seorang anak maupun suatu keluarga itu jauh berbeda dari problem-problem zaman-zaman 10-20 tahun ke belakang. Karena itu tema ini menjadi sangat penting untuk sebuah perbaikan kehidupan keluarga dan generasi yang lebih baik. Teman-teman yang saya cintai, kita sudah sama-sama maklum bahwa tindakan seseorang itu lebih mudah menular daripada perkataannya. Karena itu, seringkali orang tua, orang dewasa di depan anak-anaknya lebih banyak berbicara tapi tidak menunjukkan contoh teladan yang baik. Karena itu, pola pengasuhan seperti ini jangan kemudian disesali karena anak lebih banyak mengikuti tindakan-tindakan orang tua daripada perkataannya. Ditambah lagi, kehidupan di rumah seringkali tidak akrab sama anak-anaknya. Apa yang saya sebut tidak akrab, mungkin secara fisik mereka bertemu setiap hari di rumah, di ruang makan, jalan-jalan. Tapi secara psikologis, secara kejiwaan, mereka tidak saling bersapa. Mereka tidak saling mengutarakan apa yang menjadi keinginan dan perasaannya. Karena itu, yang pertama, orang tua yang menyadari bahwa pengasuhan ini begitu penting membentuk karakter seorang anak, mereka harus melakukan, harus mengupayakan keakraban. Itu yang disebut building rapport. Karena banyak orang tua, banyak guru, banyak orang dewasa bicara di depan anak-anak dan anak-anak tidak melihat itu penting, tidak melihat itu bagus, tidak melihat itu menarik. Kenapa? Karena orang tua, guru, orang dewasa itu dianggap orang asing oleh anak-anak karena tidak akrab. Karena itu building rapport adalah bagian pertama. Caranya banyak. Kita bisa masuk ke dalam apa yang menjadi pikiran mereka, apa yang menjadi style mereka. Kita kan bisa simpulkan bahwa setiap anak itu memiliki 3 jenis. Ada yang auditory, visual, dan kinestetik. 3 hal itu bisa kita matching mirroring kepada anak-anak. Matching artinya kita mengikuti apa adanya. Mirroring seperti dalam cermin. Kalau yang bergerak tangan kanan, kita tangan kiri. Teman-teman yang saya cintai, building rapport sekarang sudah mulai banyak hilang dalam keluarga. Persentuhan mereka secara fisik kadang-kadang juga tidak membuat mereka menjadi akrab. Kenapa? Karena setiap mereka bertemu, biasanya dalam keluarga sekarang itu masing-masing mereka asik dengan gadgetnya sendiri. Bapaknya sibuk membaca, menjawab WA-WA yang ada di grup. Ibunya juga demikian. Anaknya juga sibuk membuka YouTube channel yang mereka senangi. Secara fisik memang mereka berdekatan. Tapi hati, jiwa, dan dirinya sesungguhnya mereka berjauhan. Karena itu salah satu cara membangun keakraban itu adalah dibuat rules, dibuat peraturan. Kalau ada situasi yang kita sebut building rapport, mungkin semua anggota keluarga saat itu dilarang membuka gadget. Itu pun salah satu pola bagaimana membangun keakraban. Ini penting kenapa? Karena sebagian besar orang tua hari ini tidak bisa mengendalikan anak-anaknya. Omongannya, nasihatnya tidak didengar oleh anak-anaknya, apalagi diikuti. Teman-teman yang saya cintai, yang berikutnya adalah empathic listening. Ini yang hilang juga pada orang tua, juga bahkan pada guru. Jadi mereka lebih banyak ingin didengarkan. Apalagi orang tua yang usianya jauh dari anak-anak. Orang tua itu kebiasaannya
dia lebih banyak ingin didengarkan dan lebih banyak bicara daripada dia mendengarkan dan memberi kesempatan bicara. Karena itu ini juga berbahaya. Karena apa? Karena anak menjaga jarak kemudian kepada orang tua dan guru tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh orang tua atau guru tadi menjadi tidak ada artinya di depan anak-anak. Karena apa? Karena mereka dinilai oleh anak-anak, baik anak biologis maupun anak murid kita, sebagai orang yang tidak pernah memahami perasaan mereka. Disitulah letak penting kenapa sebagian besar orang tua hari ini dan guru-guru tidak efektif ketika mereka mengarahkan, membimbing anak-anaknya. Teman-teman yang saya cintai, empathic listening adalah mendengarkan dengan menggunakan perasaan yang anak-anak rasakan. Karena itu modal pertama empathic listening adalah kekuatan mendengarkan. Kita dengarkan dulu, kita pahami dulu apa yang dirasakan, apa yang dia mau. Lalu kita terima dulu perasaan mereka, lalu kita pahami. Kalau dua hal sudah kita lakukan, terima, pahami, baru kita bisa melakukan leading. Baru kita bisa mengarahkan apa yang kita harapkan mereka lakukan, apa yang kita harapkan mereka harus miliki. Teman-teman yang saya cintai, dua hal ini mudah kita katakan. Tetapi pada saat kita berhadapan dengan kasus-kasus yang dialami oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita, sebagian besar orang di dunia ini, baik orang tua maupun guru, seringkali tergoda oleh emosi sesaatnya. Karena itu dia melupakan ilmu pengetahuan ini, bahkan melupakan pengalaman-pengalaman hidupnya pada saat yang bersangkutan, baik orang tua maupun guru menjadi anak. Teman-teman yang saya cintai, setiap anak akan menjadi apa yang ia dapatkan pada saat proses pengasuhannya. Maka pola-pola pengasuhan yang kita harus akrab dengan anak dan memiliki kemampuan dan keinginan serta menerapkan empathic listening itu menjadi satu cara yang berdasarkan pengalaman banyak orang begitu efektif menghadapi, merubah, mengajak, membimbing anak-anak. Terkadang orang tua memiliki rasa cinta kepada anaknya yang kurang pas, yang tidak proporsional. Ada orang tua yang sangat permisif, semua keinginan anak dipenuhi. Ada orang tua yang sangat otoriter, semua anak harus nurut mengikuti apa perintah orang tua. Ada juga orang tua yang sangat posesif atau protektif. Jadi anak tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus dalam jangkauan orang tuanya. Tentu saja yang ideal adalah orang tua yang demokratis. Semua hal dibicarakan dengan anak. Meskipun rasa cinta tentu tidak diragukan. Tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Tapi proses cinta orang tua kepada anak itu berbeda dengan proses cinta orang dewasa. Kalau rasa cinta orang tua kepada anaknya adalah dari penyatuan ke pemisahan. Jangan sampai pada usia-usia remaja sampai dewasa, anak berada pada lindungan dan bimbingan orang tua secara ketat. Karena orang tua biasanya menginginkan mengaplikasikan rasa cintanya itu tetap berada di bawah naungan orang tua. Karena bagaimanapun orang tua sering mengatakan anak ya anak, walaupun dia sudah remaja, sudah dewasa, dia tetap anak. Nah itu artinya cintanya dari penyatuan ke penyatuan dan itu tidak sehat. Pada usia-usia remaja dan dewasa, anak memang harus dilepas supaya mereka memiliki tanggung jawab. Karena tanggung jawab muncul ketika anak diberi kebebasan. Orang tua tetap mendampingi, tetap mendiskusikan beberapa hal. Kalau dianggap pilihan-pilihan dan tindakan anak itu dirasa, dinilai tidak baik dan akan melahirkan efek yang buruk. Tetapi cinta orang dewasa adalah sebaliknya, dari pemisahan ke penyatuan. Seringkali orang tua mencintai anaknya tidak secara proporsional. Yang harusnya dari penyatuan ke pemisahan, orang tua yang protektif, orang tua yang posesif, dia ingin terus berada anaknya pada penyatuan yang berada dalam lindungan dan bimbingan secara ketat terus-menerus. Padahal itu tidak sehat. Karena itu, menyadari pentingnya pengasuhan ini, hari ini di era-era sekarang ini menjadi lebih penting lagi
lebih dibutuhkan lagi oleh seorang anak juga keluarga. Kenapa? Karena mereka akan menghadapi situasi-situasi yang mungkin apa yang dinasehatkan oleh orang tuanya, oleh gurunya pada saat anak-anak itu remaja dan dewasa sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena itu beri kebebasan kepada anak, lakukan sikap demokratis kepada anak-anak, bangun keakraban kepada anak-anak, dan terapkan empathic listening kepada anak-anak sehingga kita memberikan persiapan dan bekal kepada anak-anak pada saat harusnya anak-anak berpisah dengan orang tua. Mereka sudah siap untuk mandiri, mereka sudah siap dengan berbagai macam tanggung jawab dan risiko-risiko yang mereka harus ambil dari proses pilihan. Teman-teman yang saya cintai, saya akan akhiri sesi ini, semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.